Selamat malam, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, Rema, Renungan Malam akan dilayani oleh Ibu Yuni Kusumawati dari GKM Yogyakarta Cabang Pundong dengan tema Bangun Kembali Pernikahan Anda, diambil dari 1 Petrus 3 ayat 7. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sudah menyatakan kasih-Nya itu kepada kami, bahkan di dalam kasih relasi dengan pasangan kami saat ini merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta pertolongan Roh Kudus untuk menerangi hati kami, supaya kami mengerti isi hati Tuhan yang hendak Tuhan nyatakan kepada kami melalui renungan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema Rema malam hari ini adalah bangun kembali pernikahan Anda, yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah tentang sepasang suami istri yang rumah tangganya hampir runtuh. Mereka sudah jarang bicara, tidur terpisah, dan setiap percakapan berakhir dengan pertengkaran. Sampai suatu hari, mereka mengikuti retret pernikahan. Di sana sang pembicara berkata, "Pernikahan itu seperti taman, kalau tidak disiram setiap hari ia akan kering dan mati." Pasangan itu tersentak. Mereka sadar, taman cinta mereka telah lama kering karena tidak dirawat, tidak disiram. Mereka mulai belajar menyiram lagi dengan perhatian, doa, dan pengampunan. Dan perlahan taman itu hidup kembali. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hal ini memang tidak mudah. Tetapi kita punya Tuhan yang sudah pasti akan menolong kita. Demikian juga di dalam setiap pernikahan kita semua. Tuhan ingin setiap pernikahan yang mulai retak dibangun kembali dalam kasih dan pengertian. Mari kita bersama-sama melihat beberapa hal yang perlu kita pelajari dalam ayat ini. Yang pertama, membangun pengertian. Dalam hal ini, tentang bersikap bijaksana. Seperti yang tertulis di dalam ayat tersebut, dikatakan hiduplah bijaksana dengan istrimu. Bijaksana artinya mengenal dan memahami pasangan, bukan sekedar hidup serumah, tetapi tidak mengerti isi hatinya. Banyak pernikahan hancur bukan karena kurang cinta, tetapi justru karena kurang pengertian. Sesuatu yang sederhana dan yang mudah diucapkan, tetapi tidak mudah untuk kita lakukan. Suami yang bijaksana akan tahu kapan berbicara dan kapan mendengarkan. Istri yang bijaksana pun tahu kapan menegur dengan kasih, bukan dengan emosi. Ya, seringkali emak-emak emosinya terlebih dahulu yang dikedepankan. Ya, tapi melalui firman ini kita akan belajar bersama-sama. Ada sebuah contoh demikian. Seorang suami yang tidak mengerti mengapa istrinya marah-marah setiap kali ia pulang terlambat. Setelah ia belajar mendengar, ia sadar bukan soal waktu pulang, tetapi soal merasa diabaikan. Nah,
beda maksud ya antara suami dengan istri. Dari situ komunikasi mulai dipulihkan. Nah, ketika kondisi seperti itu, istri bisa menyampaikan sejujurnya apa yang dikehendaki. Dan dengan demikian suami bisa juga memahami apa yang dirindukan oleh istri tersebut. Ya, pada akhirnya ada sebuah komunikasi, ada sebuah relasi yang dipulihkan. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari ayat tersebut adalah kita membangun sebuah penghormatan. Ya, dikatakan, hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia kehidupan. Dalam pernikahan, suami dan istri adalah pewaris kasih karunia yang sama. Hormat bukan hanya tugas istri kepada suami, tetapi juga suami kepada istri. Suami yang menghormati istrinya akan menghargai pendapatnya, menghargai perasaannya, dan melindungi hatinya. Ya, seringkali juga diabaikan ya oleh para suami. Ya, kita bersama-sama belajar. Istri yang menghormati suaminya akan menolong dan mendukungnya, bukan menjatuhkannya. Ya, juga bukan membulinya ketika ada sesuatu yang dilakukan suami itu dilihat oleh istri kurang tepat. Ya, kita sama-sama belajar. Yang perlu kita ingat adalah tidak ada cinta tanpa hormat. Ketika hormat hilang, cinta pun ikut memudar. Wow, ternyata satu kata ini memberi pengaruh, memberi dampak yang besar ya tentang hormat. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hal ketiga yang bisa kita pelajari dari ayat ini adalah membangun dengan doa. Ya, supaya doamu jangan terhalang. Ya, pernikahan yang rusak sering diikuti oleh doa yang terhenti. Karena komunikasi antara kedua belah pihak, ya antara sepasang suami istri ini terhenti, ada kerusakan, ada keretakan, ya bagaimana akan bisa bersama-sama bersimpuh di hadapan Tuhan dan berdoa bersama? Nah, tentunya ini juga akan terhalang, gitu, akan rusak ya. Tetapi pernikahan yang berdoa bersama akan menemukan kuasa pemulihan. Setan paling takut pada pasangan yang berdoa bersama, karena doa membuat hati lembut dan saling mengampuni. Ya, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, ada satu sikap hati yang diperlukan, yaitu kerendahan hati. Satu dengan yang lain sama-sama merendahkan hati di hadapan pasangannya dan juga tentunya di hadapan Tuhan. Tidak mengedepankan ego masing-masing dan tidak mengedepankan pendapat masing-masing benar. Tapi bersama-sama bergandengan tangan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mencari kembali dan bukan hanya mencari ya, tetapi mengingat kembali janji pernikahan pada saat disatukan di altar oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita memeriksa hidup kita, memeriksa relasi kita bersama dengan pasangan kita. Mari kita memulai dari yang sederhana. Kita pegang tangan pasangan kita. Berdoa bersama di hadapan Tuhan. Kasih yang menguasai hati setiap kita. Kasih yang akan menggerakkan hati kita untuk kita nyatakan kepada satu dengan yang lain. Dan juga kasih yang menggerakkan hati setiap pribadi, sepasang suami istri ini, untuk menerima kekurangan. Tidak melihat kekurangan ini sebagai sesuatu untuk merendahkan. Tetapi justru kelemahan, kekurangan ini akan menggerakkan hati kita untuk menerima dan mengampuni ketika kelemahan-kelemahan itu muncul dan mengusik emosi kita. Mari kita bersama-sama, saya dan sahabat Petra semua,
menjaga, meningkatkan, dan bahkan ketika mendapati ada keretakan, ada kerusakan, kita perbaiki. Mari kita memulai dengan memegang tangan pasangan kita. Katakan, aku menerima engkau apa adanya, dan aku mengampuni kelemahan, kekurangan, kesalahan yang selama ini sangat aku lihat. Katakan, aku menerima kelebihanmu. Aku memandang kelebihanmu sebagai sesuatu yang memberkati hidupku. Dan kita sama-sama datang berdoa di hadapan Tuhan. Hal ini bisa kita lakukan setiap malam sebelum kita rehat, sebelum kita beristirahat. Minta kepada Tuhan untuk menghangatkan cinta dan memperbaharui hati kita. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, pernikahan yang kuat bukan berarti tanpa masalah, tetapi mereka yang mau membangun kembali setiap kali badai datang. Tuhan ingin kita dan pasangan mengalami pemulihan. Mari kita bangun kembali dengan pengertian, penghormatan, pengampunan, kasih, dan doa. Karena kasih karunia-Nya masih sama dan selalu cukup untuk menyembuhkan yang retak. Mungkin cinta kita dulu pernah redup atau saat ini sedang redup. Tetapi di tangan Kristus, cinta itu bisa menyala lagi. Tuhan Yesus memberkati relasi kita. Tuhan Yesus memberkati pernikahan kita. Terpujilah Tuhan, dan kemuliaan-Nya dinyatakan di dalam pernikahan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, Engkau yang sudah menghendaki setiap pasangan yang sekarang ini ada di dalam satu pernikahan kudus. Tuhan yang sudah menyatukan masing-masing kami menjadi pasangan ilahi yang Tuhan sudah berkati di altar. Kami bersama-sama membawa relasi kami, membawa pernikahan kami di hadapan Tuhan. Mari Engkau memberkati, mari Engkau yang memulihkan ketika kedapatan relasi dengan pasangan kami itu retak. Dan mari Tuhan Kau terus menghangatkan ketika relasi kami kedapatan suam-suam kuku atau bahkan dingin. Dan mari Tuhan Kau terus menguatkan relasi dengan pasangan kami ketika Engkau mendapati relasi kami sudah baik. Biarlah relasi kami, pernikahan kami itu bukan karena ego, tetapi karena kami bersama-sama menyadari untuk menikmati kasih di dalam Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam relasi pernikahan kami. Biarlah relasi pernikahan kami semua juga sahabat Petra diberkati dan makin menjadi berkat bagi keluarga kami dan juga bagi banyak orang. Hidup kami menyatakan kemuliaan Tuhan. Pernikahan kami menyatakan kemuliaan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyatukan pernikahan kami berdoa. Amin.